Kerusakan pada sendi panggul dan lutut apabila dibiarkan maka akan menyebabkan kerusakan yang lebih jauh dan kelumpuhan. Mau tahu cara penanganan yang lebih baik? Maka simak video ini. Hai sahabat Siloam, perkenalkan, saya Dr. Wijaya Johannes Cendra, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan panggul dan lutut. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang operasi penggantian sendi panggul dan sendi lutut. TKR dan THR itu adalah sesuai dengan namanya total knee atau total hip replacement. Replacement kita artinya menggantikan sendi yang sudah rusak dengan sendi baru. Nah, jadi kita menggantikan baik di lutut maupun di panggul. Intinya adalah operasi semacam ini dikerjakan pada orang-orang yang sudah mengalami kerusakan sendi berat yang sudah tidak bisa lagi dilakukan tindakan operasi yang lain untuk penyelamatan sendinya. Prosedur THR dan TKR adalah kita menggantikan sendi yang rusak dengan prostesis. Alat yang digunakan, ini contohnya pada TKR, pada lutut, maka bahannya ini terbuat dari alloy. Kemudian di antara kedua tulang, maka akan dilapisi oleh semacam bantalan yang terbuat dari polietilen. Secara literatur bisa dipakai kurang lebih adalah 20 tahun. Akan tetapi semua tergantung dari banyak faktor. Bisa dari faktor obesitas, bisa dari faktor keaktifan pasien, dan juga dari umur pasien. Yang paling sering dilakukan operasi semacam ini biasanya pada pasien-pasien dengan usia yang lebih lanjut, terutama pada perempuan usia di atas 50 tahun yang sudah mengalami pengapuran tulang. Itu yang paling sering. Jadi yang terjadi adalah proses tumbuhnya kapur-kapur di sekitar sendi, kemudian disertai juga dengan kerusakan dari lapisan tulang rawan sendi. Nah, ini biasanya terjadi pada usia-usia yang lebih tua dengan berbagai faktor risiko. Beberapa persiapan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, harus kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum tindakan operasi, meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fungsi jantung dan fungsi paru, dan kemudian pasien akan dilakukan pemeriksaan secara holistik oleh beberapa tim dokter, terutama oleh dokter-dokter penyakit dalam, dokter jantung, dan juga tentu dokter anestesi, dan beberapa dokter-dokter spesialis lainnya yang berhubungan dengan kondisi pasien pada saat itu. Yang pertama, tentu untuk menghilangkan rasa nyeri. Karena keluhan utama pada pasien ini adalah nyeri. Yang kedua adalah kita melakukan realignment. Realignment itu artinya kita membuat bahwa posisi sendinya berada dalam kondisi yang anatomis. Karena rata-rata pasien-pasien dengan pengapuran atau pasien-pasien dengan kerusakan sendi berat, itu pasti terjadi suatu deformitas atau suatu perubahan bentuk daripada sendi. Yang paling sering adalah menjadi bentuk O pada sendi lutut. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa yang mempunyai bentuk lutut yang huruf X, yang ekstrim. Sehingga pada proses operasi semacam ini, kita melakukan realignment atau kita meluruskan bentuk daripada sendi yang mengalami perubahan bentuk tersebut. Di hari pertama, pasien akan kita lakukan pemeriksaan luka operasi, kemudian pasien akan dilatih untuk beberapa latihan-latihan tertentu, termasuk pasien diizinkan untuk berdiri dan berjalan, menggunakan alat bantu berupa walker atau tongkat. Di hari kedua sampai 1 minggu ke depan, itu pasien biasanya sudah bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas ringan menggunakan bantuan walker, seperti berjalan ke toilet sendiri, kemudian melakukan perpindahan dari tempat tidur ke tempat duduk sendiri. Kemudian di 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, biasanya pasien juga bisa melakukan aktivitas yang lebih berat lagi, seperti melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian sendiri, seperti itu. Setelah 2 minggu sampai 1 bulan, di sini pasien bisa melakukan olahraga-olahraga ringan sendiri, begitu, gerakan-gerakan yang masih bisa ditoleransi sesuai dengan ambang batas nyerinya. Kemudian setelah 1 bulan, biasanya pasien sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti sebelum dilakukan tindakan operasi atau sebelum pasien mengeluhkan adanya nyeri pada persendian-persendian yang dilakukan operasi tersebut.
Resiko-resiko yang mungkin terjadi itu ada beberapa. Yang pertama adalah infeksi. Bisa saja terjadi namun presentasinya sangat kecil sekali dan kita akan meminimalisasikan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan antibiotik yang adekuat tentunya, kemudian dengan teknik operasi yang sesteril mungkin, dan teknik operasi yang baik. Tentu akan meminimalkan resiko infeksi. Yang kedua, resiko tromboemboli atau penyumbatan pembuluh darah. Yang paling sering memang terjadi di tungkai bagian bawah, tapi presentasinya pun sangat kecil sekali. Dan kita akan meminimalisasikan komplikasi ini dengan berbagai macam teknik. Apabila sahabat Siloam memiliki keluhan pada panggung dan lutut, maka segera konsultasikan di Siloam Hospital terdekat. Salam sehat!